Hello everyone and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITB, and we are at this last segment of module number 5 on Engineering Economic Analysis Part 2. Selamat datang kembali semuanya di kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita sekarang berada di segmen terakhir dari modul nomor 6 dengan judul Analisis Ekonomi Teknik bagian kedua. So in this segment 6.5, we will discuss an example of how to construct project cash flow. Jadi dalam segmen 6.5 ini, kita akan membahas mengenai satu contoh bagaimana caranya menyusun aliran dana proyek. And this example is actually a modification or combination, if you will, of example 8.1 and 8.3 in Cooper's book. And these are the specifications of the process plant project development project. The CapEx include the purchase of land at a price of $1.5 million, purchased 2 years before year 0. And the FCIL is in the amount of $12 million. And the spending scheme is as such, so 50% of the FCI will be expended in the first year of construction, and the rest is spent on the second year of construction. So it's 50-50 balance spending of FCIL. And then at the end of year 0, we will also spend $2.5 million for working capital. For this project, the income tax is assumed to be 35%, and the project life is assumed to be 11 years. For the depreciation, we will use the simple straight line calculation method with an asset life of 5 years. And at the end of the life of the project, it is assumed that we can sell the plant at 10% of its original value or original FCI. And for this analysis, we ignore the time value of money. So in other words, we are doing a non-discounted cash flow analysis. And on the right-hand side, this is the projected income and operating expense of the project from year 1 to year 11. So of course, this is during the production phase of the process plant. Jadi ini adalah contoh yang akan kita bahas di segmen kali ini. Ini adalah kombinasi antara contoh 8.1 dan 8.3 dari buku Cooper, di mana spesifikasi dari proyeknya adalah sebagai berikut. Jadi investasi biaya modalnya ini mencakup pengadaan lahan dengan harga $1,5 juta. Ini dibeli 2 tahun sebelum Y sama dengan 0 atau T sama dengan 0. Kemudian FCIL-nya ini sebesar $12 juta dan ini akan dibelanjakan dalam periode 2 tahun. Ya, di mana skema pembelanjaannya adalah 50% FCI itu dibelanjakan pada tahun pertama konstruksi dan 50% sisanya pada tahun kedua masa konstruksi. Kemudian di akhir masa konstruksi, atau dalam hal ini adalah di akhir Y0, ya, tahun ke-0, kita juga akan membelanjakan modal kerja sebesar $2,5 juta. Kemudian income tax atau pajak penghasilan perusahaan ini ditetapkan pada tingkat 35%. Usia proyek ini diramalkan selama 11 tahun. Kemudian untuk perhitungan depresiasi kita menggunakan pendekatan yang sederhana saja, yaitu metode garis lurus dengan asumsi usia aset selama 5 tahun. Kemudian kita asumsikan juga bahwa nantinya di akhir hidup proyek ini kita bisa menjual pabrik pada harga bekas senilai 10% dari FCI. Dan untuk analisis kali ini kita akan mengabaikan nilai waktu dari uang, dengan kata lain kita melakukan analisis aliran dana non-diskonto. Nah, di sebelah kanan ini adalah tabel yang menampilkan proyeksi income atau pemasukan perusahaan dan juga proyeksi OPEX atau biaya operasi perusahaan. Ini adalah volume produksi tahunan dalam satuan juta pound, kemudian ini adalah harga jual dalam satuan dolar per pound, dan OPEX-nya diberikan dalam satuan dolar per pound. Jadi hati-hati, bukan dalam dolar per tahun atau dolar per suatu periode waktu, tetapi dolar per pound produk. Now let's review in detail how this calculation is done by Excel. So the first 3 columns gives us the capital expenses, land, and then FCIL and working capital. And we start from year -2. Remember, the present time is set at t equals 0 or year equals 0. And the problem says that the land purchase was done 2 years before year 0. So meaning it was done at year -2. So in year -2, by the end of year -2, we are buying land at the price of $1.5 million. And then at the end of year 1 and at the end of year 2, we're spending the FCIL, and the spending was even, so 50% in first year and 50% in the second year of construction phase. So again, the construction phase would be year -1 and year 0. At the end of the year 0, we also buy WC or working capital in the amount of $2.5 million.
So the investment is done from year -2 until the end of year 0. And then we're moving on to the production phase of the project, which starts at the end of year 1. So these are the annual volume of production. And of course, this column is multiplied by the next one to produce the annual sales. And this is all in $1 million. And then the OPEX, again, is copied directly from the table in the previous slide. And what we do is we multiply the OPEX with the annual production to arrive at the annual OPEX in the unit of $1 million per year. Now, please be notified that OPEX is not always written this way. Okay, so certainly you can write down OPEX in the unit of dollar per year, dollar per month, and so on and so forth. Okay, so this is just another way of writing down the OPEX, and you really have to pay attention to the unit that you will encounter when you're doing this kind of problem. And then here we have the annual gross profit, which is the annual sales minus annual OPEX. Okay, so this is your annual gross profit. Okay, so this one is annual sales minus annual operating expenses. This gives you annual gross profit. And then the next one, we calculate the annual depreciation using the straight line method, which gives us $2.16 million per year. And what we do next is we subtract annual depreciation from annual gross profit to produce the annual taxable income. Okay, again, everything is in $1 million per year. So this value here is this one minus that one. Then this one becomes the basis for the calculation of annual income tax. So the annual income tax is this column multiplied by the tax rate, which in this case is 35% of annual taxable income. This gives you the annual income tax of the company. So again, this one here, annual income tax, is 35% multiplied by these numbers, and then annual taxable income minus annual income tax will give us NIAT, net income after tax. Okay, so this column is that one minus that one. The last one, for the cash flow, we add back the depreciation into NIAT. So this one, okay, the cash flow is NIAT plus depreciation. And of course, because the depreciation only lasts for 5 years, then we have 0 depreciation here. Okay, so the cash flow for year 6 onwards would be equivalent to just NIAT. And then in the last column, all we have to do is to accumulate the amount from the previous column, from the cash flow column, to give us the cumulative cash flow. Nah, ini adalah hasil ringkasan perhitungan yang dilakukan dengan Excel. Kita lihat satu persatu apa yang kita lakukan dalam Excel ini. Ya. 3 kolom pertama ini adalah investasi biaya modalnya, ya, capital expense. Pengadaan lahan dilakukan 2 tahun sebelum T sama dengan 0. Jadi dilakukan pada T sama dengan -2. Itu yang ini, ya. Jadi pengadaan $1,5 juta untuk lahan. Kemudian di tahun ke-1 dan di tahun ke-0 kita lakukan pembangunan pabrik. Ya, jadi kita melakukan pembelanjaan FCI dengan skema 50% di tahun pertama konstruksi dan 50% di tahun kedua konstruksi. Maka $12 juta tadi itu dipecah menjadi 6 juta, 6 juta. Ya. Ini di accountingnya pada akhir tahun -1 dan pada akhir tahun ke-0. Dan pada akhir tahun ke-0 kita juga melakukan pembelanjaan modal kerja, working capital sebesar $2,5 juta. Kemudian tahun ke-1 hingga tahun ke-11 kita masuk ke dalam fase produktif dari proyek ini. Ya. Nah, ini kita copy dari halaman sebelumnya. Jadi proyeksi volume penjualan, kemudian ini adalah harga jual ya dalam satuan dolar per pound, dan kalau kolom yang ini dikalikan dengan kolom harga maka akan menghasilkan penjualan, volume penjualan dalam satuan moneter. Ya, jadi omset dalam istilah Indonesianya atau annual sales dalam satuan juta dolar per tahun. Ini tambahan keterangan per tahunnya saya hapus supaya lebih sederhana saja tabelnya. Toh di sini juga sudah ada tulisan annual sales, jadi penjualan tahunan atau omset tahunan. Kemudian berikutnya ini adalah biaya operasi, ini juga disalin dari tabel yang sebelumnya, sudah ada proyeksi perkiraan OPEX setiap tahun dari tahun ke-1 sampai tahun ke-11. Nah, perhatikan bahwa satuan OPEX-nya agak aneh. Ya, biasanya OPEX itu diberikan dalam satuan moneter per satuan waktu. Rupiah per tahun atau dolar per tahun. Nah, di sini diberikannya dalam satuan dolar per volume produk, ya, per beratnya produk. Maka ini harus kita kalikan dengan volume produksi. Menjadi annual OPEX dalam satuan lagi-lagi juta dolar per tahun.
Kemudian kita hitung berikutnya adalah laba kotor tahunan, annual gross profit, yaitu omset tahunan dikurangi biaya operasi tahunan. Jadi kolom yang di sini ya, dikurangi OPEX tahunan, itu menghasilkan laba kotor, gross profit. Dari laba kotor ini kita kurangkan depresiasi, ya sudah dihitung dengan metode garis lurus, dengan asumsi usia aset 5 tahun. Jadi hasilnya adalah 2,16 juta dolar per tahun. Depresiasi dikurangkan dari annual gross profit menghasilkan penghasilan kena pajak, ya. Penghasilan kena pajak perusahaan tahunan, annual taxable income. Nah, ini yang menjadi dasar penentuan besarnya pajak perusahaan, yaitu yang dihitung di kolom berikutnya. Jadi kolom yang pajak ini adalah 35%, tax rate-nya 35%, ingat ya, dikalikan dengan annual taxable income. Annual taxable income atau laba kena pajak, penghasilan kena pajak ya, dikurangi dengan pajak penghasilan perusahaan, itu menjadi laba bersih dipotong pajak atau NAIAT. Sekali lagi, NAIAT adalah annual taxable income dikurangi annual income tax. Ya. Berikutnya adalah aliran dana, cash flow dari proyeknya, di mana cash flow ini adalah NAIAT ditambah depresiasi. Nah, untuk investasi CAPEX, ini kita pindahkan langsung saja. Jadi dari sini ya, capital expenses, dari blok yang ini, kita pindahkan langsung, kita total langsung ke sana. Oke. Kemudian pada tahun pertama, cash flow-nya adalah NAIAT ditambah depresiasi. Mulai tahun ke-6, karena nilai depresiasinya sudah lewat, ya, masa depresiasinya sudah lewat, sehingga depresiasinya menjadi 0, maka cash flow-nya menjadi sama dengan NAIAT itu sendiri. Dan di tahun terakhir kita mendapatkan penghasilan dari penjualan pabrik pada harga bekasnya dan juga dari pengembalian biaya pengadaan lahan dan biaya modal kerja. Kemudian di kolom yang terakhir, cash flow ini kita kumulatifkan saja. So this is to recap our calculation. This is the cash flow diagram of the previous project example. So in year -2, we purchased the land. And then in year -1 and year 0, we're constructing the plant, so we're spending the FCIL. And at the end of year 0, we also purchase working capital. And then we move on to the production phase of the project until the end of the project life at year 11, at which we gain back the money that we spent to buy the land and to buy the working capital, and we also sell the plant at its salvage value. And this last point is called cumulative cash position, or CCP. Baik, jadi hasil perhitungan tadi kemudian kita plot dalam bentuk diagram aliran dana, dan hasilnya adalah demikian. Ya. Jadi pada tahun minus kedua kita melakukan pengadaan lahan, kemudian dalam masa 2 tahun ini kita melakukan konstruksi pabrik, pada tahun ke-0 kita melakukan pengadaan modal kerja, kemudian kita masuk ke dalam fase produktif dari pabriknya, sampai di akhir tahun ke-11, ini adalah didefinisikan sebagai akhir masa hidup proyeknya, kita memperoleh kembali uang yang kita belanjakan untuk mengadakan lahan, dan untuk belanja modal, dan juga kita asumsinya dapat menjual pabrik ini pada nilai bekasnya. Dan titik terakhir, ini dinamakan sebagai posisi cash kumulatif, atau cumulative cash position dari proyek ini. Alright, so this is the end of module number 6, and we will see you in module number 7, where we will continue our analysis involving some more sophisticated forms of and examples of cash flow calculations. Thank you very much for your attention, and we will see you in the next segment. Jadi ini adalah akhir dari modul nomor 6. Kita akan berjumpa lagi di modul nomor 7, di mana saya akan memperkenalkan teknik-teknik perhitungan cash flow yang lebih canggih ya, dan lebih kompleks. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di modul berikutnya.